Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Generasi Al-Qur'an yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan lantaran salawat kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat min hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Generasi Al-Quran yang dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan barang siapa yang mengagungkan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pengagungan itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab At-Tibyan diterangkan makna hurumatillah, apa yang dimuliakan oleh Allah adalah para penghafal Al-Quran. Dengan dasar ayat ini, maka kita berkewajiban untuk memuliakan orang-orang yang hafal Al-Quran, karena mereka adalah keluarganya Allah yang ada di dunia. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, barang siapa yang ingin bertemu dengan zatnya Allah, falyukrim ahlallah, maka hendaknya ia memuliakan, mengagungkan keluarganya Allah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, halillahi azza wa jal ahlun?" Apakah Allah mempunyai keluarga? Qala na'am. Rasulullah menjawab, "Ya, Allah mempunyai keluarga di dunia." Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka keluarganya Allah yang ada di dunia? Qala ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Rasulullah menjawab bahwa keluarganya Allah yang di dunia adalah mereka orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mereka adalah orang yang senantiasa membasahi lisannya dengan Al-Quran. Mereka yang hafal Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang menjadi keluarganya Allah, familinya Allah yang ada di dunia. Ingatlah para sahabatku, man akramahum faqad akramahullah wa a'tahul jannah. Barang siapa yang memuliakan atau mengagungkan orang-orang yang hafal Al-Quran, faqad akramahullah, maka sesungguhnya Allah akan memuliakan mereka yang mengagungkan orang-orang yang hafal Al-Quran. Wa a'tahul jannah, dan Allah memberikan orang yang memuliakan Al-Quran dengan balasan surga. Dan ingatlah sahabatku, wa man ahanahum faqad ahanahullah, dan barang siapa yang menghinakan, meremehkan, merendahkan ahlullah, keluarganya Allah yang ada di dunia, maka sesungguhnya Allah akan menghinakan mereka. Wa adkhalahun nar, dan Allah akan memasukkan mereka yang menghinakan orang-orang yang menjadi keluarganya Allah di dunia, yaitu ahlul Quran. Mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, "Ma 'indallahi ahadun akrama min hamilil Quran."
Tidak ada yang lebih baik di antara kalian, yang lebih mulia, melainkan mereka orang-orang yang hafal Al-Quran. Wa anna hamilal Quran, karena sesungguhnya orang-orang yang hafal Al-Quran, mereka lebih baik daripada semua manusia ilal anbiya, kecuali para nabi. Hadis ini menunjukkan bahwa kita berkewajiban untuk memuliakan orang-orang yang menjadi pilihan Allah, yaitu mereka orang-orang yang hafal Al-Quran. Subhanallah, sungguh mulia orang-orang yang hafal Al-Quran. Sungguh mulia orang-orang yang menjadi keluarganya Allah, menjadi ahlullah, mereka yang hafal Al-Quran. Bahkan banyak sekali riwayat-riwayat yang menerangkan keutamaan orang-orang yang hafal Al-Quran. Di antara keutamaannya, mereka mendapatkan kemuliaan di dunia, kemuliaan di dalam kubur, kemuliaan di akhirat, dan kemuliaan di hari kiamat. Salah satu kemuliaan di dunia diriwayatkan di dalam kitab At-Tibyan, riwayat dari Abi Mas'ud Al-Ansari, bahwa Rasulullah pernah bersabda, orang yang lebih pantas menjadi imam suatu kaum, imam jamaahnya suatu kaum, mereka yang lebih banyak hafalan Al-Quran, mereka yang lebih fasih membaca Al-Quran. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Mereka yang lebih pantas menjadi imam suatu kaum adalah mereka yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, mereka yang lebih mahir dalam membaca Al-Qur'an. Dan sahabat Umar radhiyallahu an, beliau juga tidak mau membuka atau memimpin musyawarahnya sebelum didatangi oleh orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang hafal Al-Quran lebih pantas diutamakan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang hafal Al-Quran, mereka lah yang menjadi yang lebih pantas menjadi pengemban syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan-kemuliaan yang lain diterangkan di dalam kitab At-Tibyan. Orang yang mempunyai hafalan Al-Quran, orang yang senantiasa membasahi lisannya dengan Al-Quran, maka Allah haramkan ia masuk ke dalam neraka. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa hati yang mana di dalam hatinya ada hafalan-hafalan Al-Quran. Wa inna hadal Quran ma'dzubatullah. Karena sesungguhnya orang-orang yang hafal Al-Quran, mereka mendapat jamuan dari Allah SWT. Faman dakhala fihi fahuwa aminun. Maka sesungguhnya orang yang masuk dalam jamuan Allah, mereka akan aman, tentram. Waman ahabal Quran falyabsir. Dan barang siapa yang cinta dengan Al-Quran, maka berbahagialah, senanglah mereka. Generasi Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah SWT, sangat banyak sekali keutamaan orang-orang yang hafal Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat. Bahkan Rasulullah mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang syafaat yang paling baik adalah syafaat Al-Quran. Tidak ada syafaat yang lebih mulia, lebih agung daripada syafaat Al-Quran. Maka hendaklah kita senantiasa menyibukkan diri kita dengan bacaan Al-Quran, sehingga Al-Quran di dunia menjadi teman, di dalam kubur menjadi penenang, dan di hari kiamat menjadi syafaat kelak. Semoga kita menjadi generasi-generasi pecinta Al-Quran. Amin Allahumma amin. Sahabat Quran yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bahwa orang-orang yang hafal Al-Quran, mereka nanti di akhirat mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Mereka akan naik derajatnya sesuai dengan apa yang ia hafal. Dan dikatakan kepada orang-orang yang hafal Al-Quran, Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah derajat kalian, warattil, dan bacalah, kama kunta turattil fid dunya, seperti hanya engkau membaca Al-Quran di dunia. Karena sesungguhnya tempatmu, derajatmu itu sesuai dengan apa yang engkau baca di dalam dunia. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang hafal Al-Quran, mereka mempunyai derajat yang tinggi sesuai dengan hafalan mereka. Subhanallah, generasi Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.